Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam kenal. Nama saya Umi Soleha dengan NIM 860500-537. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 dari UT Surabaya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang 3 pilar utama yang membentuk filsafat ilmu. Apa aja ya 3 pilar utama itu? Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas dulu mengenai ontologi. Ontologi sendiri berasal dari kata ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara sederhana ontologi itu menjawab pertanyaan apa yang dikaji oleh ilmu tersebut. Nah, kalau penjabaran secara lebih luasnya, ontologi itu bertugas untuk menetapkan batas-batas wilayah kajian keilmuan. Jadi bisa seperti apakah objek tersebut bersifat fisik atau bersifat materi, terus atau bersifat metafisik atau bersifat kejiwaan. Intinya, ontologi adalah sebuah landasan yang digunakan untuk memahami hakikat realitas dari apa yang ingin kita ketahui. Karena tanpa kejelasan dari ontologis, sebuah ilmu tidak memiliki fokus kajian yang bebas. Yang kedua, epistemologi. Kalau tadi yang pertama kita bahas tentang ontologi yang membicarakan tentang apa, maka epistemologi bicara tentang bagaimana. Secara luas, epistemologi membahas sumber ilmu, metode ilmiah, serta prosedur untuk mencapai sebuah kebenaran. Di sini, di ilmu epistemologi, kita mengenal adanya sebuah proses seperti observasi, hipotesis, eksperimen, hingga generalisasi. Inti dari epistemologi sendiri adalah memastikan bahwa pengetahuan yang kita dapatkan atau ilmu yang sedang kita raih, ilmu yang sedang kita pelajari itu bukan hanya ilmu yang beropini saja, bukan yang sekedar opini, melainkan adalah sebuah kebenaran yang nyata atau kebenaran ilmiah dan dapat diuji kembali oleh orang lain dengan metode yang sama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang aksiologi. Apa sih aksiologi itu? Jadi, aksiologi itu menjawab pertanyaan kita, untuk apa sih ilmu ini digunakan? Atau untuk apa sih kita mempelajari ilmu ini, ada gunanya nggak ya? Nah, seperti itu. Jadi, aksiologi itu penilaian atau tahap akhirnya. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak pernah bebas dari penilaian. Aksiologi sendiri mencakup aspek etika dan estetika. Jadi di sini di aksiologi kita itu menganalisis apakah sebuah ilmu pengetahuan ini memberikan manfaat bagi kita atau justru merusak kita. Aksiologi sendiri menjadi kompas moral bagi para ilmuwan agar pengembangan ilmu yang ada tetap berjalan di atas koridor etika dan tanggung jawab sosial. Nah, tadi kan kita udah belajar secara gampang ya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu apa sih keterkaitan ketiganya? Apa sih hubungan erat ketiganya? Nah, kita akan bahas di sini. Jadi, sebagai kesimpulan, ketiga pilar tadi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam filsafat ilmu. Jadi mereka tuh saling melengkapi, saling bersatu. Ontologi memberikan landasan berupa bahan atau objeknya, sedangkan epistemologi menyediakan alat atau cara untuk mengolahnya. Terakhir, aksiologi itu sebagai penentu arah dan tujuan akan hasil olahan tersebut. Tanpa keterkaitan tentang ketiganya, jadi kalau misalnya mereka bertiga itu tidak terikat, tidak terkait, bagaimana ilmu pengetahuan akan runtuh? Jadi kalau mereka itu tidak bersatu, ilmu pengetahuan yang ada tuh bisa-bisa akan runtuh gitu, seperti bangunan. Ilmu juga akan kehilangan arah jika tidak punya objek yang jelas.
akan menjadi sesat jika metodenya salah. Sehingga ketiga pilar tadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi harus saling bersatu, harus saling terikat supaya ilmu tersebut utuh dan bermanfaat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan singkat dari saya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang membentuk sebuah filsafat ilmu. Semoga penjelasan saya dapat diterima oleh teman-teman, bermanfaat, dan juga bila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.